Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematik. Meskipun tidak tatap muka, tapi Bapak yakin kalian tetap semangat untuk belajar matematik meskipun secara daring. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu supaya di KBM-nya lancar, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Wahyu Taufik. Bapak mengajar di kelas 8A. Dan kali ini Bapak akan mengajar tentang materi pola bilangan. Nah, sebelum ke materinya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan kenapa kalian harus belajar tentang pola bilangan. Setelah proses pembelajaran, maka siswa diharapkan bisa menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Yang keduanya, siswa supaya bisa mengenal tentang unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda, dan rasio. Yang ketiganya, siswa bisa membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri. Yang keempat, siswa bisa menentukan dan menghitung suku ke N pada barisan aritmetika dan barisan geometri. Dan yang terakhir, siswa bisa menggunakan konsep pola bilangan dan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran, kenapa kalian anak-anak harus belajar tentang pola bilangan. Dan untuk yang selanjutnya di sini, untuk ke materinya, apa itu pola bilangan? Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya. Di sini bahwa pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Contoh misalkan di sini ada beberapa pola bilangan. Yang pertama itu ada pola bilangan ganjil, yaitu terdiri dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Dan memiliki rumus UN sama dengan 2N-1. Nah, kalian pasti bertanya apa itu UN? UN di sini, bahwa UN di sini itu suku ke N. Nah, tujuan di sini bahwa N di sini itu kalau kalian misalkan tadi ada angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Seandainya kalian mau menentukan suku ke 100, tidak mungkin kalian mengurutkan angka-angkanya karena itu membutuhkan waktu yang lama. Kalian tinggal tuliskan aja asalnya UN itu jadi U100. Nah, tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Itu cara menentukan suku yang ke 100 gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kedua pola bilangan genap. Di sini ada angka-angkanya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya, dan memiliki rumus UN sama dengan 2N. Yang ketiga di sini pola bilangan segitiga dengan memiliki rumus, oh ya tadi angka-angkanya, maaf sebelumnya. Tadi angka-angkanya 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Dan rumusnya di sini UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Yang keempat di sini pola bilangan persegi. Terdiri angka-angkanya 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Dan yang kelima di sini untuk pola bilangan persegi panjang. Angka-angkanya terdiri dari 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Dengan rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, Bapak harap kalian supaya benar-benar bisa menghafal rumus-rumus yang tadi dari mulai pola bilangan ganjil sampai pola bilangan persegi panjang. Gitu. Ya. Dan untuk slide selanjutnya di sini cara menentukan suku suatu pola bilangan. Selain pola-pola bilangan tadi, ada banyak pola bilangan yang lain.
untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Contoh soalnya misalkan di sini ada angka 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Mungkin kalian juga bisa lihat di slide-nya, di sana ada angka-angkanya. Tadi sekali lagi ada angka 5, 9, 13, 17, 21. Nah, kalau seandainya kalian harus menentukan angka-angka yang selanjutnya, maka kalian tinggal perhatikan susunan angka dari sini. Ya, tadi memiliki pola angka yang sama atau susunan yang sama gitu, ya. Nah, maka angka berapa yang harus kita masukkan di titik-titik ini? Kalau kita perhatikan di sini 5 ke 9 itu memiliki beda atau selisih berapa? Ya. 9 ke 13 itu memiliki selisih berapa atau beda berapa? 13 ke 17 memiliki selisih berapa atau beda berapa, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari 5 ke 9 itu memiliki selisih atau bedanya 4. Terus 9 ke 13 selisihnya atau bedanya 4. Dan seterusnya. Itu semuanya sama, memiliki pola yang sama. Nah, maka Bapak yakin kalian bisa menentukan angka yang selanjutnya. Berarti di sini angkanya 24 ya, 24. Terus selanjutnya lagi ditambah maaf, ini kan ditambahkan 4. Berarti harusnya di sini jadi 25. Terus selanjutnya berarti angka 29. Dan selanjutnya berarti angka 33. Itu untuk pola bilangan yang pertama. Yang keduanya di sini ada angka 61, 54, 47, 40 titik-titik dan seterusnya. Di sini juga sama, kalian menentukan angka-angka berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Di sini ada angka, mungkin itu udah ada di slide-nya. Di sini ada angka 61, terus ada angka 54, ada angka 47, dan ada angka 30 gitu. Ya. Terus kalian suruh mengisi angka untuk berikutnya berapa gitu kan. Ketiga angka di sini yang harus kalian isi. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari 61 ke 54 berarti di sini bukan bertambah, melainkan di sini berkurang. Berkurangnya berapa? Kita perhatikan di sini. Oke. 61 ke 54 itu berarti berkurangnya berapa? 7. Terus dari 54 ke 47 itu kurangnya berapa? 7. Terus di sini juga berkurangnya 7. Nah, maka untuk angka selanjutnya di sini berapa? 23. Dikurangi lagi 7 gitu ya. Terus angka berikutnya lagi berapa? Berarti 16. Angka berikutnya lagi berapa? 9. Tinggal dikurangi 7 semuanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pola bilangan untuk contoh yang kedua. Terus kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga, ya. Ini juga sama untuk contoh pola bilangan. Di sini ada angka 3, 6, terus 12, 24 dan 48. Nah, itu. Kita perhatikan tadi untuk yang pertama itu penjumlahan, bertambahnya berapa. Terus untuk yang contoh kedua ya tadi, yang ketiganya di sini tidak bertambah atau tidak berkurang, melainkan di sini dikalikan ya. Kalau kita perhatikan di sini susunannya itu dikalikan, yaitu dikalikan berapa? Kalikan 2. Di sini juga dikalikan 2. Terus di sini dikalikan 2. Terus di sini dikali 2. Semuanya dikali 2. Maka cara menentukan angka yang berikutnya, 3 angka yang berikutnya, tinggal kalikan 2. 48 dikali 2 itu berapa? 96. Dikalikan lagi 2, berarti 192 dan seterusnya tinggal dikalikan.
Itu juga merupakan contoh dari pola bilangan atau menentukan suku suatu pola bilangan. Dan yang terakhir di sini, maaf, untuk yang keempat di sini untuk contoh pola bilangan itu ada angka 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, kalian tinggal perhatikan aja di slide-nya juga ada. Tentukan angka atau ketiga angka yang selanjutnya. Nah, kita perhatikan di sini kalau dilihat dari angkanya, yaitu suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Berbeda dengan tadi contoh nomor 1 sampai nomor 3. Kalau di sini, nih kalau 1 ke 1 itu selisihnya 0 ya. Maka terus kesininya jadi berubah 2. Nah, terus di sini juga jadi 3. Jadi 5. Jadi 8. Nah, maka di sini ada pola yang baru. Kalau kita perhatikan di sini angka 2 itu dari mana? Yaitu hasil dari penjumlahan ini. Ya. Terus untuk angka 3 itu penjumlahan di sini. Itu 2 ditambah 3. Terus untuk selanjutnya juga angka 8 itu hasil dari penjumlahan 3 ditambah 5. Nah, maka untuk angka selanjutnya di sini berapa? Yaitu 13. Didapat dari mana? 5 ditambah 8. Terus angka selanjutnya lagi berapa? Berarti 21. Yaitu berapa? 8 ditambah 13. Angka selanjutnya lagi berapa? 13 tambah 21 yaitu 34 gitu ya. Ini untuk pola bilangan atau menentukan suku suatu pola bilangan. Baik, untuk slide selanjutnya di sini masih menentukan suku suatu pola bilangan. Berarti sekarang kita lanjutkan ke contoh 5. Kalau tadi menentukan dari pola-pola, kalau sekarang itu dari rumusnya. Di sini contoh yang kelima itu ada tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Nah, kalian harus bisa menentukan 5 suku pertamanya itu ya. Baik, di sini Bapak akan jelaskan. Ya, tadi menentukan 5 suku pertama dengan rumusnya itu UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, untuk suku pertama, tadi 5 suku pertama, berarti kita tentukan suku pertamanya. N-nya kita ganti 1, berarti U1. Tinggal kita masukkan, N-nya kita ganti jadi angka 1. 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Ditambah 2 sama dengan 5. Jadi suku pertamanya itu sama dengan 5. Untuk suku kedua, maka N-nya kita rubah jadi 2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2, 6. Ditambah 2 sama dengan 8. Itu untuk suku kedua. Untuk suku ketiga sama dengan, berarti 3 dikali 3 ditambah 2, berarti sama dengan 3 kali 3 itu 9 ditambah 2 sama dengan 11. Untuk suku keempat berarti U4. Maka sama dengan 3, N-nya kita rubah jadi 4. Berarti 3 kali 4 ditambah 2. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Ditambah 2. Itu sama dengan 14. Dan untuk suku kelima itu sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2. Itu berarti sama dengan 15. 3 kali 5 ditambah 2. Itu sama dengan 17 gitu. Nah, ini merupakan kelima suku pertama, yaitu 5, 8, 11, 14, 17. Dan di sini kita perhatikan juga memiliki selisih yang sama. 5 ke 8 itu selisihnya 3. Terus ke 11 selisihnya 3, ke 14 selisihnya 3, ke 17 selisihnya
3 juga. Nah, maka tadi kesimpulannya untuk menentukan 5 suku pertama dari rumus UN sama dengan 3N plus 2 itu sama dengan 5, 8, 11, 14, dan 17. Untuk contoh yang keenam, di sini tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Ya. Terus untuk contoh ketujuh juga, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2 plus 2N min 5. Meskipun di sini contoh ke-6 dan ke-7, Bapak yakin kalian coba dulu aja di rumah untuk menentukan suku-sukunya atau angka-angkanya berapa ke-5 suku pertama dengan udah ada rumus UN-nya. Bapak yakin kalian bisa coba di rumah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pola bilangan. Mudah-mudahan kalian masih ngerasa nggak puas, tapi kalau misalkan kalian masih banyak yang mau bertanya atau ditanyakan, kalian boleh ditanyakan melalui kontak person atau misalkan WA group yang udah Bapak bikin. Sekian, terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.